Halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai eksponen. Nah, teman-teman semua, pertama kita akan mengetahui apa itu eksponen. Nah, singkatnya eksponen adalah perpangkatan. Benar sekali. Nah, di kelas SD, SMP maupun SMA, kita sudah belajar mengenai eksponen, baik dasar maupun ya dalam medium atau yang level lebih sulit lagi. Nah, di sini kita akan belajar mengenai sifat-sifat eksponen yang tentu saja mudah dan tidak terlalu sulit. Nah, pertama kita harus tahu dulu perpangkatan. Perpangkatan itu adalah ketika suatu bilangan yang memiliki pangkat, nah, bilangan tersebut akan dikali berulang sebanyak jumlah pangkat tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ketika ada bilangan, contohnya bilangan 2 pangkat n, yaitu kita misalkan 2 pangkat 3, itu sama dengan 2 dikali sebanyak 3 kali, yaitu sama dengan 8. Nah, simple. Nah, baru dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa 2 itu sama dengan A dan 3 sama dengan N. Di sini adalah sebuah bilangan yang dimisalkan, dan teman-teman tidak perlu bingung akan huruf-huruf tersebut karena huruf-huruf ini merupakan permisalan. Nah, di eksponen ada beberapa sifat. Walaupun nampak sifatnya sangat banyak, sebenarnya sifat tersebut sangat simpel. Ini adalah sifat yang pertama, yaitu A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali. Nah, kita lanjut aja ke sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama, nah, ketika ada suatu bilangan yang dipangkatkan N dan dipangkatkan lagi dengan N, maka suatu bilangan tersebut pangkatnya akan dikali. Nah, gimana tuh contohnya? Contohnya adalah ketika suatu bilangan, kita misalkan 3 dipangkatkan N, kita misalkan 2 dipangkatkan lagi dengan M, yaitu 3, maka ini sama saja dengan 3 pangkat 2 dikali 3, hasilnya 3 pangkat 6. Nah, jadi dari persamaan ini 3 menunjukkan sebagai A, 2 menunjukkan sebagai N, dan 3 menunjukkan sebagai M. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali bisa satu kali dipangkatkan kembali atau mungkin lebih banyak, tergantung dari soal. Tapi itulah sifat pertama, ketika suatu bilangan yang memiliki pangkat dipangkatkan, maka pangkat tersebut dikalikan. Kita lanjut yang ke sifat kedua. Sifat kedua. Nah, sifat kedua bagaimana? Ketika ada suatu bilangan A pangkat N dikali A pangkat M. Nah, karena sama-sama A, bilangan pangkatnya kita jumlahkan. Maksudnya begini, kita berikan contoh, ketika ada 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3, ketika ini sama-sama 2, maka pangkat yang di atasnya itu bisa kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 2 tambah 3, hasilnya 2 pangkat 5, atau sama dengan 32. Begitu teman-teman, sangat simpel. Tapi ingat bahwa ketika kita ingin menjumlahkan pangkat, bilangannya itu harus sama. Seperti contoh sini, ini sama-sama 2 atau sama-sama 3. Ketika bilangannya beda, kita bisa mengubah menjadi bilangannya sama atau kita biarkan saja. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah ketika suatu bilangan yang memiliki pangkat, baru bilangan tersebut dibagi oleh bilangan yang berpangkat lain, maka pangkatnya ini akan dikurangkan, yaitu jadinya A pangkat N dikurang M. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika
3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 1, maka pangkatnya itu menjadi 3 pangkat 2 dikurang 1. Hasilnya 3 pangkat 1 atau 3. Seperti itu teman-teman. Sangat simpel. Baru yang keempat, yang salah satu juga yang paling mudah adalah ketika suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan selalu 1 kecuali 0 itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Ketika ada bilangan, contohnya kita buat 100.000 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Jika kita buat 123.456 pangkat 0, itu hasilnya 1. Artinya apa? Artinya semua bilangan yang kecuali 0 yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan 1. Jadi menurut saya itu saja sifat-sifat yang perlu kalian pahami. Jika kalian sudah mengetahui dasar-dasar dari sifat ini, saya yakin kalian bisa mengerjakan soal-soal eksponen yang lebih susah, karena semuanya berasal dari dasar. Nah, kita buat saja contoh soal. Misalkan ada sebuah bilangan 2 pangkat 2 dikali dengan 8 pangkat 3, hasilnya berapa? Nah, bisa kita lihat di sini bahwa bilangannya ini berbeda. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa langsung menjumlahkan pangkat tersebut. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Pertama, kita membuat bilangannya ini disebut basisnya ini kita buat harus sama, yang dimana dalam soal ini kita harus membuat bagaimana cara 8 menjadi 2 pangkat, dan hal tersebut bisa kita lakukan dan kita jumlahkan. Jadi misalnya 2 pangkat 2 dikali, nah 8 ini kita bisa buat dengan 2 pangkat 3. Sama kan teman-teman, kan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3 lagi. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali, karena ini pangkat yang dipangkatkan, pangkatnya dikali, jadinya 2 pangkat 3 dikali 3. Hasilnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 9. Nah, ini teman-teman, basisnya ini sudah sama-sama 2. Artinya apa? Artinya bilangan pangkatnya bisa kita jumlahkan, yaitu 2 pangkat 2 tambah 9 sama dengan 2 pangkat 11. Sangat simpel teman-teman. Baru kita lanjut aja. Ini contoh soal yang pertama. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Misalkan ada suatu bilangan ya, yaitu 1325 pangkat 6 dikalikan dengan 1325 pangkat 6 juga dibagikan dengan 1325 pangkat 12. Nah, hasilnya berapa? Nah, di sini teman-teman, kalian tidak perlu takut melihat angka yang sangat-sangat besar ini, 1325. Teman-teman hanya perlu menggunakan sifat yang telah diajarkan tadi. Nah, jadinya pertama kita lihat bahwa bilangan ini memiliki basis yang sama. Ini 1325, ini 1325, ini 1325. Artinya apa? 1325 kalau sama-sama basisnya, sama-sama basisnya, kita bisa jumlahkan pangkatnya. Jadinya adalah 1325 dipangkatkan 6 ditambah 6 per 1325 per 1325 dipangkatkan 12. Nah, 6 tambah 6 itu hasilnya 12. Jadinya kita bisa buat 1325 dipangkatkan dengan 12 per 1325 dipangkatkan dengan 12. Nah,
Habis ini bagaimana cara kita bisa mengerjakannya? Kita menggunakan sifat ketika suatu bilangan yang memiliki basis sama dan mereka itu sama-sama dibagi, maka pangkatnya kita bisa kurangi. Nah, ini sama-sama basis 1325. Artinya apa? Artinya pangkatnya ini kita bisa saling kurangi. Jadinya 1325 dipangkatkan 12 dikurangkan 12. 12 kurang 12 sama dengan 0. Jadi 1325 dipangkatkan 0. Nah, lanjut. Setelah ini belum selesai sampai sini teman-teman. Sifat yang terakhir yaitu ketika ada bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Jadi jika 1325 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Begitu teman-teman. Ini soal yang kedua. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan dari materi eksponen hari ini. Ya, semoga teman-teman bisa mengerti. Tolong maafkan jika ada salah kata. Dan ya, segitu saja. Terima kasih.